Aku hendak tetap berhati tulus karena teman mempercayaiku. Aku hendak tetap berjalan lurus karena teman telah mengasihiku. Karena teman telah mengasihiku. Aku hendak tetap menjadi kawan bagi yang hatinya penat sendu, dan kasihku ingin terus ku bagikan, serta imbalan tiada ku perlu, serta imbalan tiada ku perlu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang sekali dapat berjumpa kembali dalam doa pagi GKI Sudirman. Doa dan harapan saya, semoga kita semua dalam keadaan sehat, baik, hidup bahagia, diberkati Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita siapkan hati dan mohon Roh Kudus untuk menolong kita. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat karena anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang baik untuk kehidupan kami. Sebelum kami mulai kegiatan kami hari ini, kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Untuk itu, urapi kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama pagi ini dari kitab Amsal pasal 1 ayat 11 sampai 20 demikian. Jika mereka berkata, mari ikut kami, mari kita mengadang darah, mari kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan sewenang-wenang, mari kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu bersama kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu dari jalan mereka, karena kaki mereka berlari menuju kejahatan
dan bergegas untuk menumpahkan darah, sebab sia-sialah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Padahal mereka mengadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah akhir setiap orang yang tamak akan keuntungan gelap. Keuntungan itu mengambil nyawa pemiliknya sendiri. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan. Di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan kedua dari Injil Matius pasal 26 ayat 47 sampai 56. Demikian. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan suatu tanda kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Segera ia mendekati Yesus dan berkata, "Salam, Rabi," lalu mencium dia. Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Mereka pun mendekat, memegang Yesus dan menangkapnya. Namun, seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangan untuk menghunus pedangnya, menyerang hamba imam besar, dan memotong telinganya. Lalu kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab semua orang yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, sehingga kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya digenapi yang tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Renungan diambil dari buku Renungan Harian dengan tema Ciuman Yudas. Segera ia mendekati Yesus dan berkata, "Salam, Rabi," lalu mencium dia. Matius 26 ayat 49. Dalam budaya bangsa Israel serta nenek moyang mereka, praktek ciuman memiliki beragam makna dan tidak selalu terkait dengan romansa. Ciuman adalah tanda sapaan yang umum untuk menunjukkan keramah tamahan, juga dapat menyatakan kedekatan persahabatan dan kasih sayang, serta untuk menunjukkan penghormatan serta kesetiaan. Biasanya mereka akan mencium pipi atau kening seseorang. Namun, tindakan yang menjadi simbol kebaikan inilah
yang dipilih Yudas Iskariot sebagai isyarat untuk menyerahkan sang guru kepada orang-orang yang hendak menangkapnya. Ia menggunakan tanda kesetiaan justru untuk mengkhianatinya. Ia bertopeng dan menipu demi tercapainya ambisi pribadi. Ia telah bersekongkol dengan para pemimpin Yahudi untuk menangkap Yesus. Ia telah menerima sejumlah uang sebagai upahnya. Lalu ia berlagak seperti seorang murid yang sangat merindukan gurunya, menyapanya dengan ramah, lalu menciumnya. Pengkhianatan ini bukan hanya mengantarkan Yesus kepada penderitaan dan kematiannya di kayu salib, tetapi juga membuat Yudas binasa. Tindakan Yudas menunjukkan bahwa terkadang orang-orang yang paling terdekatlah yang paling berbahaya bagi kita, jika mereka tidak memiliki ketulusan serta kasih yang murni. Ya, pengkhianatan orang yang kita percaya itulah yang paling menyakitkan. Kiranya kita belajar mengasihi dengan tulus serta tidak gelap mata dengan tawaran menggiurkan yang dapat merusak integritas hidup kita. Mari singkirkan sifat manipulatif. Mari terus belajar menjadi orang-orang yang setia, yang menunjukkan rasa hormat yang tulus kepada orang-orang lain, serta mencerminkan perilaku yang terpuji sebagai pengikut Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kepada kami bahwa pengikut Kristus yang sejati tidak hidup secara manipulatif, melainkan menunjukkan kasih yang tulus dan murni secara aktif dalam menjalani hidup sehari-hari. Pagi ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Selena Sapire Emily, Ibu Yohana Nur Cahyani, Priska Deborah, Ibu Seli Nata Wigena, Samuel Hendrik, Firman Panjaitan, Luisa Kalvari Hadi, Bill Kalmansur, dan Grace Aprianti. Terima kasih atas penyertaan-Mu kepada saudara-saudara kekasih kami, sehingga usia mereka bertambah setahun dalam keadaan sehat dan bahagia. Untuk tahun mendatang, berkati mereka dalam pekerjaannya dan kehidupannya sehari-hari. Ajar mereka untuk selalu mengandalkan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupannya. Berikan hikmat dan hati yang bijaksana agar mereka selalu taat dan setia melakukan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang dalam pemulihan. Bapak Yusuf Aceng, Ibu Yani, Ibu Eli Asan, Ibu Neni, berikan kesabaran kepada mereka untuk tetap bersandar kepadamu, karena Engkaulah Tuhan sumber kesembuhan dan sumber kekuatan kami. Kuatkan iman mereka dalam menghadapi penderitaan sakit penyakit, sehingga mereka tetap kuat menjalani hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada mereka. Kami juga berdoa
untuk keluarga yang merawat. Berikan kesabaran, berikan kekuatan dan kesehatan yang baik, agar mereka tetap sehat dan memberikan yang terbaik kepada pasiennya, sehingga pelayanan mereka menjadi berkat kesembuhan. Bapa di surga, kami rindu agar anggota jemaat kami semakin bertambah banyak dan iman mereka semakin kuat dan tidak mudah goyah dalam menghadapi berbagai tantangan hidup yang semakin berat. Berkati kami semua agar kami dapat menjadi murid-Mu yang taat dan setia melakukan kehendak-Mu. Tumbuhkan rasa saling mengasihi, hidup tolong-menolong, dan saling peduli, sehingga terwujud jemaat GKI Sudirman yang akrab dan terbuka. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Kami berdoa juga untuk pergumulan pribadi kami. Ya Allah, inilah doa-doa kami. Jadilah seturut kehendak-Mu dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita mengakhiri dengan bersama bernyanyi doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami